vaksin Jeneka itu kan berdasarkan izin darurat. Ketika darurat sudah tidak ada dan tidak diperpanjang, otomatis sudah tidak diizinkan dan sudah tidak berlaku lagi. Bukan siap atau tidak siap, siap tidak siap memang itu amanah raya. Paling lambat 30 Juni 2025 akan diselenggarakan berdasarkan kelas standar. Nanti kalau yang di kelas 1 nih Pak, mulai bergejolak. Karena kan biasanya dia satu kamar berdua. Apapun nanti yang akan kerjasama dengan BPJS, KRIS, tentu wajib hukumnya memenuhi kriteria untuk meningkatkan pelayanan dari sisi ruangan itu harus sesuai dan dipenuhi oleh rumah sakit. Karena 80% pendapatan rumah sakit dari mana? Dari BPJS. Yang bermain-main dengan aturan yang sudah disampaikan oleh BPJS yang membatasi pasien rawat inap beberapa hari ternyata pasien itu belum sembuh, itu pelanggaran berat. Sudut Dengar Parlemen. Balik lagi bareng Nadia Kanaya tentunya di Sudut Dengar Parlemen. Apa kabar nih buat pendengar Radio Republik Indonesia RRI, pendengar Radio Parlemen maupun pemirsa TVR Parlemen. Nah, kita mau membahas apa kalau Nadia udah datang lagi, udah menyapa lagi dengan cerah ceria. Pasti ada isu hangat yang Nadia bawa. Iya dong, isu hangatnya soal kesehatan, ya kan? Sering banget tuh di media sosial sekarang isu-isu kesehatan di Indonesia ini udah mulai naik. Mulai dari efeknya AstraZeneca baru muncul sekarang setelah kita melakukan vaksin AstraZeneca. Ya berharapnya semoga efeknya tidak membahayakan, semuanya baik dan pemerintah pasti sudah tahulah efek kedepannya seperti apa ya kan. Yang kedua adalah soal DBD yang merajalela ya. Sebenarnya ini penanganannya sudah sejauh mana. Dan yang ketiga yang mau kita bahas yang gak kalah penting adalah soal KRIS. Apa KRIS itu? Apakah Ibu Krisdayanti yang merupakan anggota Komisi 9 juga. Nah, kita bahas selengkapnya, tapi bukan Ibu Krisdayanti yang akan menemani saya, karena sudah ada anggota Komisi 9 juga, dari fraksi PDIP juga, yang menemani saya ada Bapak Rahmat Handoyo. Apa kabar Bapak? Baik, salam sehat Nadia, Alhamdulillah. Yang penting sehat. Sehat ya, itu yang paling penting, yang paling mahal. Apapun kita punya rezeki, kalau nggak sehat kan sayang juga kan. Betul, jadi nggak kerasa ya Pak ya. Betul. Rezekinya ya. Mau ngomongin soal KRIS itu yang lagi rame sekarang nih. Hampir di semua media sosial membahas itu. Tapi saya memulai dengan yang kemarin sudah sempat rame terus agak hilang nih. AstraZeneca gimana nih Pak? Iya, AstraZeneca sempat membuat berita heboh di dunia maya maupun di dunia ya. Tapi perlu saya ingatkan, nggak perlu kita panik. Oh tenang aja berarti. Karena itu kan berita kejadian yang di luar negeri ya. Sedangkan sampai saat ini pemerintah sudah membuat rilis resmi kan. Kejadian di luar negeri itu sebenarnya fakta di persidangan dihukum di sana. Toh itu juga sudah dibantah oleh perusahaan kan. Bahwa itu bukan jadi satu-satunya penyebab utama. Nah kebetulan kita ada kabar baik. Apa bahwa tuh kabar baiknya? Menurut pemerintah efek dampak yang ada disampaikan di luar negeri itu belum pernah ada terjadi di Indonesia. Itu. Yes. Yang kedua, bahwa kita nggak perlu panik. Kenapa? Bahwa selama ini vaksin yang sudah beredar di Indonesia itu sudah melalui uji klinis, praklinis yang luar biasa dan sudah diizinkan oleh BPOM. Artinya tentu ketika sudah divaksin ke manusia atau ke rakyat Indonesia, udah pasti aman dari sisi kemungkinan potensi yang membahayakan dan khasiatnya. Nah, karena itu udah berita yang cukup baik tadi sampaikan Ibu Nadia Ibu dari Kementerian Kesehatan bahwa sampai sekarang belum ada dampak seperti yang ada di luar negeri. Itu yang paling penting. Jadi kita nggak perlu takut, nggak usah heboh dulu ya. Iya. Kita tenang-tenang dulu. Ya, jadi karena kalau kita takut membuat imunitas kita turun. Nah tuh yang penting imun, jaga makan. Nah Pak, yang nggak kalah penting nih, kenapa masyarakat jadi semakin takut? Karena ternyata katanya nih AstraZeneca sekarang udah mulai hilang ini jadi berita-berita yang kadang-kadang membuat kalau kita tidak telaah dengan baik, dengan cermat ya, itu sebenarnya hanya untuk bisnis saja kan. Artinya bisnis itu ya memang selama ini sampai saat ini kan sudah pandemi sudah turun, sudah dinyatakan bahwa memang sudah seperti biasa ya. Artinya kebutuhan vaksin yang ada di dunia termasuk Indonesia sudah jauh drastis. Sudah tidak seperti dulu dari ya. sisi hitung-hitungan bisnis setelah saya baca media memang karena memang penarikan itu sudah
demand yang ada di masyarakat maupun di dunia sudah hampir Berkurang. berkurang sekali. Jadi jangan disama-samakan sehingga rakyat tambah panik, wah AstraZeneca berbahaya, kemudian ditarik. Memang sudah rakyat sekali, kita semua sudah tidak begitu membutuhkan vaksin ya, Oke. meskipun memang masih disediakan. Tapi kan juga jangan seperti itu bahwa seolah-olah waduh berbahaya, kemudian yang dulu disuntik vaksin Seneca jadi berbahaya atau kekhawatiran, jangan. Oke. Itu hitung-hitungan hal biasa saja, bukan dihitung-hitungan berdasarkan karena ada faktor itu, gitu, faktor yang membahayakan gitu. Mungkin- Yang saya baca di media seperti itu. Mungkin masih ada, cuman jumlahnya aja sudah berkurang banyak untuk ketersediaan AstraZeneca. Kalau di Indonesia sudah tidak ada, Oh tuh sudah karena tidak ada. namanya peredaran vaksin Zeneca itu kan berdasarkan izin darurat. Ya, ketika darurat sudah tidak ada dan tidak diperpanjang, otomatis sudah tidak diizinkan dan sudah tidak berlaku lagi. Jadi artinya Astra memang sudah tidak beredar di Indonesia dan tidak berlaku izinnya untuk izin penggunaan darurat. Jadi itu posisinya itu. Jadi memang sudah tidak diedarkan di Indonesia. Kalau yang modelan kayak saya belum melakukan vaksin booster yang kedua karena Aduh, ini Nadia ini menjadi harus kita edukasi bareng. bukan, karena waktu itu saya kondisinya sedang hamil Oh, waktu I see. Ya, AstraZeneca ya. satu kedua mulai divaksinkan, saya kondisinya sedang hamil. Nah, Oke. kalau yang ingin melengkapi gimana dong? Ya kalau ingin melengkapi tidak ada masalah menuju ke fasilitas kesehatan kan, ke puskesmas maupun ke rumah sakit yang menyiapkan itu kan. Sekarang kan harus berbayar kan. Ya karena demi kebutuhan dan demi kebutuhan kesehatan kita ya, saran saya yang belum ya emang divaksin. Oke, berarti tetap ada ya untuk vaksin booster dari Masih. COVID-19 ini masih ada ya. Betul. Kita beralih setelah AstraZeneca, semuanya udah tenang ya. Saya harap semua pendengar dan pemirsa Radio Parlemen maupun RRI maupun TV Parlemen, karena viewersnya banyak nih Pak. Wah. Yeah. Itu semuanya tenang dengan jawaban dari AstraZeneca. Kita beralih dengan DBD. Iya. DBD ini kan angkanya tinggi nih. Betul. Untuk sekarang di Indonesia. Dan saya sejauh ini melihatnya, apakah karena ini ya udahlah emang musim hujan, jadi emang banyak DBD-nya. Jadi seolah-olah diwajarkan gitu. Ya, inilah wajar sesuatu penyakit yang berisiko. Faktanya ini penyakit yang sudah lama. Yes. Penyakit lama tapi juga sulit diberantas. Dan Betul. faktanya pula tiap tahun sering terjadi di daerah kita, tanah air, sering terjadi kejadian luar biasa. Nah, untuk itu kita jangan lengah. Jangan anggap bahwa penyakit demam berdarah itu penyakit tahunan, musiman. Itu nggak boleh. Untuk itu, apakah ini tugas pemerintah? Tidak, ini tugas semua. Kalau kita hanya menyerahkan kepada pemerintah, keterbatasan pemerintah. Jadi artinya ya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ingat seluruh masyarakat gitu loh. Jadi kita sendirinya Semua dong. juga. Karena nanti yang akan menjadi subjeknya kan kita semua, masyarakat kita semuanya. Artinya memang bahwa ya selama ini apa yang sudah dilakukan pemerintah, jangan anggap bahwa penyakit, dan rakyat jangan anggap bahwa itu penyakit musiman. Karena puluhan ribu tiap tahun loh ya. Betul. Ratusan orang yang meninggal karena penyakit ini loh ya. Nah, ini harus waspada. Dengan kewaspadaan itu tentu setiap ada musim penghujan, gerakan 3M itu wajib hukumnya selalu kita gemakan. Nah 3M sendiri, kalau dulu zaman saya masih sekolah, bahkan itu ada masuk-masuk ke kelas-kelas gitu, buat mengingatkan anak-anak di rumah, jangan lupa terapkan 3M, dan kitanya jadi aware, jadi tahu gitu. Betul. Nah untuk sekarang saya belum melihat ada 3M. Itu tadi aku bilang bahwa sekarang ini bisa jadi ya, tidak semuanya. Masyarakat sudah menganggap hal yang biasa. Bahwa ada demam berdarah, kemudian ada itu adalah itu paling musiman. Nah, ini harus kita ingatkan lagi. Ayo, untuk kita selamat ya tidak boleh hanya mengandalkan pemerintah, ya harus masyarakat sendiri. Ya tingkat RT, ibu-ibu posyandu, kemudian arisan, ibu-ibu arisan, bapak-bapak, ayo gerakan saling mengingatkan 3M dan 3M. Ya mengubur ya, membuang dan membersihkan kehidupan masyarakat kita, cari hidup yang sehat, itu menjadi salah satu cara yang efektif dan mudah untuk menangkal demam berdarah. Oke, gimana? Begitu. Masih ada waktu? Oke, waktunya kita harus break sejenak. Sebenarnya Nadia masih mau nanya, kalau fogging efektif nggak? Terus itu sebenarnya kita bisa mendapatkan fogging gratis atau berbayar sih? Karena itu ramai juga. Kita bahas ya setelah ini, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Balik
lagi di Sudut Dengar Parlemen, tentunya masih sama Nadia Kanaya dan Pak Rahmat Handoyo. Bapak, Ya. tadi kita udah menyinggung soal fogging. Hmm. Fogging itu adalah program yang selalu muncul ketika DBD mulai merebak, semua rumah semuanya dibuka jendelanya, tapi ibu-ibu nutup semua alat-alat masak ya, ditutup Ya. semua. Kalau fogging sendiri itu sebenarnya program yang digratiskan atau seperti apa sih? Jadi gini, bahwa fogging, abate maupun sosialisasi itu kan program bagaimana untuk mitigasi dan penanggulangan demam berdarah. Banyak cara ya, salah satunya fogging. Tetapi apapun kita serahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Mau mulai fogging menggunakan anggaran swadaya boleh, silakan. Itu gotong royong. Menggunakan dana mengharapkan dari pemerintah daerah masing-masing dinas maupun itu silakan saja. Tapi apapun, justru yang paling penting itu bukan soal fogging atau yang lain. Ayo kita kerja kelompokan bahwa keroyokan bahwa demam berdarah itu kita tanggulangi dengan cara bergotong royong, dengan cara defend bersama sebagai tuan, dengan cara itu tadi, gerakan hidup masyarakat sehat, dengan 3M, dengan bersih-bersih di rumah, dengan tertib kebersihan yang ada di rumah, itu yang paling penting. Justru yang paling penting itu adalah bagaimana preventif daripada kita fogging. Kalau fogging kan sudah barang ada itu kan, ada Ya, ketiga, betul. sudah ada yang ada kan penyakitnya kan. Nah, ketika sudah ada tetangga sudah ada, ayo kita bersih-bersih. Jangan sampai ada kubangan air yang ada, harus segera kita buang. Betul. Kemudian di kamar kita jangan sampai terjadi penumpukan barang-barang yang tidak baju, berguna. iya. Itu jadi salah satu sumber nyamuk kan. Itu justru yang penting. Kalau masyarakat mau swadaya, mau fogging, mau abati, mau yang lain, boleh-boleh saja saya kira. Bebas Sebagai sebuah aja. kebutuhan gitu. Yang penting buat kenyamanan dan keamanan kita Betul. bareng-bareng ya kan. Isu yang lagi rame ini adalah KRIS. Ini penting ini, ya betul Ya dia. kan? KRIS itu adalah kelas rawat inap standar yang merubah dari tadinya ada kelas 1, 2, 3 di BPJS, sekarang tidak ada. Betul. Kelas rawat inap. Memang harus diterapkan sedini mungkin. Ya. Apakah Indonesia ini sudah siap dengan, Bapak kan tentunya udah melihat kualitas rumah sakit dari Sabang sampai Merauke. Nah, gimana? Sudah siapkah Indonesia? Bukan siap atau tidak siap, tidak siap memang itu amanah rakyat. Berdasarkan amanah Undang-Undang AJSN bahwa pelayanan kesehatan dari sisi rumah sakit ya, rawat inap itu didasarkan dengan menggunakan sistem standar. Oke. Itu amanah rakyat. Nah, kemudian Perpres kemarin terbaru oleh Presiden Jokowi ya, itu sebagai sebatas untuk menjalankan amanah rakyat. Artinya memang yang tadinya itu kita berkelas 1, 2, 3 nanti paling lambat 30 Juni 2025 akan diselenggarakan berdasarkan kelas standar. Artinya kelas standar itu ya dokternya sama, obat-obatnya sama, fasilitas pelayanannya sama, kemudian ruangannya sama kepada siapapun peserta BPJS, baik itu yang kaya ataupun yang kurang mampu. Artinya equal, jadi ketika siapapun menjadi peserta BPJS ya hak dan pelayanannya sama. Nah, bagaimana kesiapan? Memang membutuhkan prasyarat-prasyarat yang harus disiapkan oleh rumah sakit. Karena pemerintah salah satu koridor untuk menjadi peserta kerjasama dengan BPJS adalah ada 12 kriteria. 12 kriteria itu yang harus dan wajib hukumnya disiapkan oleh rumah sakit untuk kerjasama dengan BPJS. Artinya bahwa nanti rakyat pasti mendapatkan pelayanan yang lebih baik daripada kelas 3 yang akan menjadi kelas standar kan. Yang tadinya kelas 1 ya dijadikan 1 kelas standar, kelas 2 dijadikan standar semua, dari semua distandarisasi semua, disamakan semuanya. Jadi ya haknya siapapun peserta. Termasuk Nadia dengan saya nanti ketika dirawat menggunakan kelas BPJS sama dong. Oke. Nggak boleh ada yang beda dong gitu. Nggak boleh ada yang beda. Tapi gimana dengan, kalau dulu kan kelas 1 nih adalah keunggulannya adalah ya udah kita sekamar berdua nih, contoh gampangnya. Nah, kalau yang kelas 3 berempat. Nah, ini kan semua akan dibikin satu kamar 4-4 ya? Ya. Maksimal 4 ya? Betul. Jadi kalau berdasarkan kriteria kan ada 12 kriteria ya. Yang tadinya itu kelas 3 itu adalah maksimal 6 bed. Nah, sekarang menjadi 4. Apapun nanti di rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS kelas KRIS ya hanya 4 bed. Nah, pertanyaannya ya memang rumah sakit harus investasi. Yang tadinya ruangannya besar terus dipersempit menjadi 4. Tidak hanya itu saja, Nadia. Salah satu kriterianya adalah ventilasi harus sesuai dengan kriteria. Kemudian suhu ruangan juga sesuai kriteria. Dan yang paling penting juga yang kelas 3 kan selama ini kan kalau kita rumah sakit rawat inap satu kamar mandi buat beramai-ramai. Sekarang tidak boleh. Saat ini 1 4 bed itu harus ada 1 kamar mandi. Ada keharusan dan kewajiban rumah sakit harus menyiapkan itu. Itu adalah salah satu nilai positif
dengan kelas standar itu pelayanannya pasti akan semakin bagus ya. Oke. Pelayanannya sama dan farmasinya pun sama. Harapannya tentu seperti itu. Tapi memang belum selesai kajian, sekarang masih dalam proses sosialisasi, bukan sosialisasi, masih dalam uji coba. Rumah sakitnya kerjasama dengan BPJS. Nah, nanti kedepannya yang ada beberapa isu yang masih kami tunggu dengan pemerintah. Salah satunya adalah pembiayaan, Nadia. Pak, terkait dengan masalah yang sudah kerjasama ini berarti yang mereka juga harus mengikuti standarisasi ini kan? Betul. Nah, untuk perubahannya itu mereka secara mandiri dari rumah sakit itu untuk melakukan penyesuaian dengan standar BPJS atau seperti apa? Ya kalau nggak mandiri masuk pemerintah yang membayari. Oke. Itu kan rumah sakit kan swasta, ada juga entitas usaha itu. Jadi artinya ya memang ada kendala ya. Kalau bagi rumah sakit pemerintah, negara ya itu bisa. Tapi kalau swasta kan juga harus merombak ruangan, harus menambah AC. Nah itu butuh investasi. Itu sudah dikalkulasi, sudah dihitung-hitung. Memang butuh penambahan dari puluhan miliar sampai ratus miliar. Untuk rumah sakit besar mungkin butuh ratusan miliar ya. Tapi kalau untuk rumah sakit negara saya tidak ada masalah. Jadi ini salah satu prasyarat apapun nanti yang akan kerjasama dengan BPJS, KRIS tentu wajib hukumnya memenuhi kriteria untuk meningkatkan pelayanan dari sisi ruangan itu harus sesuai dan dipenuhi oleh rumah sakit begitu, Nadia. Nanti kalau yang di kelas 1 nih Pak, mulai bergejolak. Karena kan biasanya dia satu kamar berdua. Ya mau nggak mau tetap harus mengikuti. Ya, ini menjadi salah satu Jaminan kenyamanannya. Betul. Jadi kan ini kan selama ini kan salah satu saya kan dapat freestyle luar biasa nih. Kok tiba-tiba menjadi tanda petik angkut-angkut ya turun. Nah, ini lagi proses penggodokan ya. Apakah nanti pemerintah mendesain kerjasama dengan asuransi swasta gitu ya, tengah pelayanan seperti apa? Kami masih menunggu dari pemerintah untuk kita godok bersama dengan Komisi 9 karena memang masuk akal juga ketika kelas 3 tadinya 4. Terus gimana dengan anggaran pembiayaan nanti iurannya? Itu juga masih belum selesai, kami masih menunggu dari pemerintah. Kemudian juga dari sisi yang tadinya kelas 1 yang kenyamanannya tanda petik ya, hanya 2 atau 3 bed, sekarang menjadi 4 bed. Itu kan juga ada pertanyaan. Nah, ini menjadi yang masih kami tunggu bagaimana desain ketika nanti yang mampu barangkali ya, pingin berkolaborasi dengan atau upgrade itu dengan asuransi swasta. Itu masih kami menunggu dari pemerintah begitu. Banyak juga permasalahan kalau seandainya itu masalahnya kadang kayak ya udah deh nggak apa-apa deh aku ikut pakai obatnya atau kunjungan dokternya pakai kelas 1. Tapi boleh dong fasilitas kamarnya aku naikin untuk yang VIP katakanlah dia. Ternyata kan nggak bisa tuh kalau dulu. Kalau yang pakai kelas 1, 2, 3. Nah, apakah nanti yang ini seperti apa nih? Ya, kita nggak perlu berandai-andai. Berandai-andai sama dengan berandai-andai saya gitu. Kita masih menunggu desain holistik dari pemerintah ya. Baik dari sisi pembiayaan, nanti apakah bagaimana penyesuaiannya, terus kemudian kerjasama untuk dengan asuransi swasta yang lain bagaimana, ya kita masih menunggu. Nanti masih ada waktu, memang masih ada waktu 1 tahun sampai batasan 30 Juni. Mudah-mudahan sebelum sampai parlemen ini periodisasi berakhir ya, mudah-mudahan itu sudah bisa memberikan gambaran kira-kira nanti teknisnya seperti apa. Mudah-mudahan sudah bisa tercapai dan sudah kami terima dari pemerintah. Dalam ini DJSN begitu. Oke, nah kita mau balik lagi nih karena kita harus jeda. Saya mau menanyakan, kan ini udah penerapannya sudah mulai berjalan. Oke. Tapi iurannya tetap dibebankan sesuai kelas 1, 2, 3. Gimana kalau yang kelas 1-nya teriak? Kita jawab setelah break. Tetap di Sudut Dengar Parlemen. Balik lagi di Sudut Dengar Parlemen, tentunya masih sama Nadia Kanaya dan Bapak Rahmat Handoyo. Masih membahas soal BPJS Kesehatan yang mulai meleburkan kelasnya 1, 2, 3 jadi kelas standar KRIS ya. Nah Pak, tadi kita menyinggung soal kelasnya sudah dilebur. Tapi masalah pembayaran iurannya, lah kok tetap masih mengikuti 1, 2, 3. Gimana yang kelas 1 ini nanti? Jadi Nadia, bahwa program ini kan belum berjalan. Baru mau berjalan nanti 1 tahun ke depan paling lambat ya. Artinya sampai sekarang selama ini presiden atau pelaksanaan belum berjalan ya mekanisme masih seperti ini. Bahkan parlemen menyampaikan bahwa berkomitmen untuk iuran BPJS sampai tahun ini
dan diiyakan oleh pemerintah, tidak ada kenaikan. Dan artinya memang kelas 1 yang saat ini juga tetap berjalan, kelas 2 tetap berjalan, dan kelas 3 berjalan. Toh pada akhirnya sekarang ada rumah sakit yang sudah menjalankan uji coba untuk kelas standar. Ya artinya memang rumah sakit Sarjito misalnya yang sudah uji coba salah satunya. Ketika kelas 1 ya masuk kelas standar, iurannya dengan kelas 1. Kemudian juga sekarang ini ada warga kelas 3 yang menjadi peserta kelas 3 masuk rumah sakit Sarjito, ya dia masuk kelas standar tapi harganya membayar iurannya bulannya tetap kelas 3. Nah, itu kan Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nanti kalau sudah berjalan semuanya? Ketika seluruh berjalan semuanya bagaimana? Pak, gimana dong nanti saya kelas 3 aja banyak warga yang tidak mampu. Nanti kalau kelas standar pasti otomatis naik kan? Iya. Pertanyaan itu sama dengan diri saya, juga seluruh masyarakat. Untuk itu kita wanti-wanti kepada pemerintah, apapun nanti menjadi kelas standar jadikan satu. Yang penting khusus yang mandiri tidak diberatkan atau tidak memberatkan. Itu dulu posisi kita dari parlemen. Karena yang saat ini saja kelas 3 masih banyak yang tidak mampu mandiri, gimana mau kelas standar? Jangan sampai nanti begitu pemberlakuan banyak mantan anggota BPJS kelas 3. Kita nggak mau. Untuk itu saya kira kita masih nunggu dari pemerintah dalam hal ini DJSN untuk mengkaji secara utuh, secara holistik untuk disampaikan ke parlemen strategi pembiayaan seperti apa. Nanti kalau dari pemerintah tidak ada masalah, PBI ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Tetapi kalau yang mandiri ini gitu. Nah, ini memang saya mendengar waktu dengan pemerintah akan mengkaji kerjasama dengan pembiayaan kaitannya dengan asuransi swasta. Nah, ini kami baru mendengar kulitnya, tapi jeruannya seperti apa kami sama-sama masih menunggu. Kapan kira-kira untuk pembahasan itu, Pak? Ya, harapannya minggu depan itu ada rapat dengan Kementerian Kesehatan, tanggal 29 kalau nggak salah ya, dengan DJSN, dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS. Salah satunya adalah strategi pembiayaan. Kita tidak bisa hanya membatasi mengelola atau menggunakan program ini hanya sebatas kelas standar tanpa dibarengi dengan pembiayaannya. Karena apa? Pembiayaan sangat vital dan sangat penting. Syarat BPJS itu bisa melayani kalau sehat. Kalau sehat itu cash flow-nya harus kuat. Salah satunya adalah sumber pembiayaannya. Kita tunggu sama-sama. Kita tunggu. Betul. Jadi gitu, sabar dulu, jangan bergejolak dulu. Walaupun sebenarnya udah bergejolak ya. Begitu informasinya keluar udah bergejolak. Tapi kalau tadi ngomongin soal rawat inapnya menjadi standar. Gimana soal, kan kalau setahu saya dulu umpama kayak di kelas 1 itu kunjungan dokternya sekian, nanti obatnya seperti ini, kelas 3 seperti ini, kunjungan dokternya hanya segini. Nah, kalau standar berarti semuanya sama. Ya namanya dari awal standar ya, equal sama rasa, mau yang kaya atau mohon maaf yang kurang mampu, haknya sama, baik dari farmasi, ruangannya, dokternya, pelayanannya, perawatannya sama. Nah, untuk itu saya kira dengan itu tentu kelas 3 mendapatkan pelayanan dari sisi kualitas semakin menaik. Toh kemudian ada pertanyaan kelas 1 menjadi kelas standar, ya jangan khawatir. Itu juga kelasnya sama. Kalau ada nanti ada keinginan lebih, bisa jadi nanti pemerintah dalam DJSN dan rumah sakit BPJS akan melakukan satu desain bagaimana ketika ada warga yang kelas standar ingin mendapatkan lebih. Kita tunggu juga bagaimana teknis ketika nanti akan mengupgrade atau bagaimana bentuknya, sama-sama kita tunggu teknis yang dari penjelasan dari pemerintah. Kalau terkait dengan kemarin kita flashback ya Pak, kan BPJS ini kan hampir semua masyarakat Indonesia menggunakan. Bahkan kalau di perusahaan-perusahaan sudah diwajibkan untuk memiliki BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan. Tapi kalau kita lihat informasi soal BPJS itu banyak. Bahkan tadi pagi di media sosial saya ada pasien yang datang menggunakan BPJS dan tidak dilayani langsung. Siapa yang mau bayar? Gitu langsung ditanya. Nah, kalau kayak gitu kan masyarakat jadi kayak, nih nanti dijadiin standar nanti gimana ya gitu pelayanannya. Ya harus diakui Nadia, memang banyak rumah sakit ya temuan-temuan yang tidak atau keluar dari koridor mengatasnamakan BPJS, bahwa ada yang tadinya baru diperiksa atau sudah baru dirawat 3 hari tapi belum sehat betul, tapi sudah disuruh pulang. Nah, ini adalah satu bentuk-bentuk pelanggaran yang disampaikan dan dilakukan oleh rumah sakit. Kalau itu sampaikan kepada BPJS. BPJS karena BPJS syarat kerjasama dengan
BPJS rumah sakit itu adalah fakta integritas. Prasyarat-prasyarat tidak boleh memulangkan, tidak boleh menolak, artinya memulangkan sebelum sakit, tidak membatasi harian dirawat. Kalau membatasi 3 hari di maksimal itu tidak boleh, itu pelanggaran bisa diputus kerjasama dengan rumah sakit. Sedangkan, mohon maaf perlu saya sampaikan, rumah sakit nyawanya itu ada di rakyat BPJS. 80% sumber pendapatannya rumah sakit itu dari BPJS. Rakyat itu gitu loh. Untuk itu saya kira kita saling monitor ya, fungsi kontrol siapapun kepada masyarakat apabila ada hal-hal yang di luar kesepakatan kerjasama antara BPJS dengan rumah sakit, silahkan bilang kepada parlemen, bicara lapor kepada BPJS agar ditegur, agar dibina bahwa itu tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan oleh BPJS begitu. Oke, berarti masyarakat nih harusnya lebih tenang karena tadi yang sesuai sama Bapak sampaikan, kalau memang dalam 3 hari belum sehat dipulangkan, ya kita bisa dong untuk melapor atau loh kan ini kondisinya masih memang belum baik gitu. Intinya kerjasama itu dilarang pasien atau rumah sakit membatasi harian untuk dirawat. Kalau selama belum sembuh seminggu, kok seminggu 1 bulan belum sembuh, harus rumah sakit harus memberi pelayanan yang optimal kepada pasien. BPJS. Karena pasien raja loh. Pemilik republik ini ya pasien itu, kita semuanya. BPJS gitu loh. Jadi saya kira ini tidak boleh main-main. Kalau ternyata itu di dalam pintu masuk rumah sakit itu ada patah kita disampaikan. Salah satu yang utama adalah rumah sakit dilarang membatasi rawat inap bagi pasien. Artinya kalau ternyata 3 hari masih berdiri aja nggak bisa disuruh pulang, itu pelanggaran berat. Ketika pelanggaran berat dan tidak diindahkan oleh rumah sakit, itu bisa diputus kerjasama loh. Kalau diputus kerjasama rumah sakit itu nangis saya pastikan. Nangis. Karena 80% pendapatan rumah sakit dari mana? Dari BPJS. Itu Nadia. Jadi nggak boleh main-main nih. Sekaligus saya sampaikan secara ini kan rilis nasional ya. Yes. Jadi artinya bahwa siapapun rumah sakit yang bermain-main dengan aturan yang sudah disampaikan oleh BPJS yang membatasi pasien rawat inap beberapa hari ternyata pasien itu belum sembuh, itu pelanggaran berat. Dan wajib menurut saya buat rumah sakit juga memberikan pelayanan yang Betul. baik. Menyenangkan ya Pak. Betul. Jangan kalau pakai pasien BPJS langsung BPJS gitu, nggak boleh ya kan? Loh, kita kan itu nggak tuan ada. raja Cuma di rakyat kita menurut sendiri saya, kok. Ya nggak boleh itu makanya. betul. Nah kalau ini Pak kedepannya nih, Bapak kan sudah melihat kondisinya dari Sabang sampai Merauke tadi udah saya sampaikan. Seberapa optimis Bapak penerapan ini sampai di tanggal berapa? 31 Juni ya? 30 Juni 2025. Nah, seberapa optimis Bapak kalau kris ini bisa segera dilaksanakan secara serentak dari Sabang sampai Merauke? Ini amanah rakyat. Perintah rakyat, perintah undang-undang AJSN. Jadi ya siap tidak siap harus siap. Optimis ya harus optimis. Dari mana ya semua pihak? Ya DJSN yang selaku yang koridor untuk membuat kebijakan, kemudian Kementerian Kesehatan yang KDK-nya menyusun KDK-nya, kemudian juga BPJS sebagai pelaksananya, dan rumah sakit yang objek dan subjek bekerja untuk menjalankan kerjasama ini. Siap tidak siap harus kita siap dan harus optimis. Karena ini adalah negara kita, pelayanan kepada rakyat kita dari sisi kesehatan. Sedangkan itu adalah amanah undang-undang, amanah konstitusi kita. Kesehatan adalah menjadi tulang punggung yang harus diselesaikan oleh negara, tanggung jawabnya. Untuk itu saya kira ayo kita kerjasama, ayo kita bergotong royong, yakinlah bahwa demi rakyat kita bergotong royong, ya BPJS, ya parlemen, ya pemerintah, ya Kementerian Kesehatan, ya DJSN, yakinlah kita akan bisa mengoptimal buat rakyat kita dari sisi kesehatan. Nadia. Oke. Nah semoga semua pendengar dan pemirsa baik Radio Republik Indonesia RRI maupun Radio Parlemen maupun TV Parlemen juga terjawab ya gundah gulana soal kesehatan di Indonesia ini, termasuk soal BPJS Kesehatan. Semoga nanti kedepannya kris ini bisa memenuhi ekspektasi rakyat yang tinggi terkait pelayanan kesehatan di Indonesia. Terima kasih Bapak Rahmat Handoyo sudah menyempatkan waktu hadir di SDP Sudut Dengar Parlemen di podcast kita. Kita tunggu apa resolusi-resolusi ke depan dari Komisi 9 untuk kesejahteraan kesehatan masyarakat Indonesia. Akhir kata saya Nadia Kanaya, Pak Rahmat Handoyo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di next episode Sudut Dengar Parlemen.